So guys, welcome back to Explore Official, dan kali ini kita kita ada di sini. Kemarin kita udah bikin kan yang mengenai Daihatsu, udah ada 2 konten di situ. Kali ini kita mau main diesel nih. Isuzu, rajanya diesel. Mobil apa yang bakal kita review itu ada di sana. Yuk kita ngecek mobilnya yang bakal kita review hari ini. Kita ada di Astra Isuzu Manado, dan ini dia. Produk dari Isuzu dengan nama Isuzu MU-X I-Series ya, I-Series. Mobil ini merupakan mobil build up tuh, udah ditulis tuh di sini. Build up Thailand, dan info yang kita dapatkan bahwa jadi ini gokil sekali nih. Dan mobil ini kalau kita lihat dari samping ya, ground clearance mobil ini ada di 220. Dia punya footstep di situ. Jadi mungkin ground clearance-nya dihitung dari footstep ke bawah. Kalau nggak ada footstep-nya, mungkin lebih dari 220 mm. Tapi kalau ada footstep seperti ini, dia 220 mm. Ini adalah tipe big size SUV ya. Ini gede loh. Ini SUV besar dari Isuzu tuh. Sebesar itu, dia punya over fender yang gede banget tuh. Lihat over fendernya kelihatan sampai belakang. Dan dari samping, velg dia menggunakan ring 18 two tone. Two tone, silver sama hitam. Sudah punya cakram 4 ban. Nih, ini cakram. Nih, cakram. Semua dia punya cakram. Bayangin loh, keren gak tuh? Nah, dari samping sini yang kita bisa lihat yang menarik perhatian juga, dia punya talang air yang udah sporty. Tuh lihat. Jadi talang airnya itu udah nggak keluar banget. Dia udah cuma tipis aja, fungsionalnya ada, tapi kelihatan sporty kayak dia menyatu dengan kaca ini, ya kan? Nah, di bagian atas dia punya roof rail yang lebih kalau gue bilang sih itu lebih kayak aksen ya. Kenapa? Karena roof rail yang ditaruh itu minimalis aja, nggak agresif yang gede, tinggi. Mungkin karena dia mengimbangi karena mobil ini udah gede, udah besar ya. Begitu juga kalau kita ke belakang, maka di belakang ada spoiler. Nah, spoilernya juga minimalis. Kenapa nih? Cuma kurang lebih 5-7 jari. Jadi dia cuma kasih spoiler kecil, minimalis aja. Gua rasa itu karena pertimbangan mobil ini udah gede, udah besar, ini big size loh. Jadi dia punya spoiler kecil aja dengan lampu rem ketiga di situ. Dan dari bagian belakang, ya ini masih pakai bohlam, dan ini nyala sampai sini loh. Dia punya aksen chrome. Sensor parkir ada di bawah, dan lampu kayaknya itu jadi lampu mundur deh, ya kan? Mundur di situ. Dan di belakang sini dia nggak punya emblem ya, dia nggak taruh emblem. Di depan nanti kita lihat. Di belakang dia nggak punya emblem, dia cuma punya di samping kiri sini ada Isuzu MU-X, dan di sini yang I-Series-nya. Oke. Di bagian depan sendiri dia juga nggak punya emblem. Bukan yang itu bukan emblem ya, itu kamera gua taruh kamera di situ. Bukan emblem. Jadi ini dia cuma taruh aja Isuzu seperti ini. Di bagian grill depan dia punya grill chrome di sini. Dia taruh namanya aja Isuzu. Dan headlampnya ini yang gue suka dari sini, dia chrome. Wah, gue sampai kelihatan tuh di situ. Ini dia ada aksen chrome-nya mengikuti sampai ke lampu. Tapi bukan lampu chrome, tapi maksudnya aksen-aksen garis-garisnya gitu. LED udah otomatis, LED proyektor juga. Big size SUV, gede, keren. Dia punya antena. Gue bisa bilang antena apa ya, tipe lama, karena kebanyakan yang sekarang dia udah pakai sirip ya kan. Dia belum, dia mau pakai itu. So guys, ini dia mesin dari Isuzu MU-X I-Series ini. Ini adalah turbo diesel 2500 cc ya. Turbo diesel 2500 cc
dan memiliki horsepower itu dia ada di 130-an ya, 35 ya, 135 horsepower, dan torsinya itu ada di 320 ya, 320 Newton meter, di mana di kalangan-kalangan tertentu mengatakan bahwa mesin ini loh kok masa cuma turbo diesel, masa dia cuma punya torsi dan horsepower seperti itu. Tapi yang kita browsing ya, mobil ini bisa meminum solar yang paling murah, apa ya, biodiesel ya, biodiesel. Jadi dengan power seperti itu, dengan mesin seperti ini, masih bisa minum biodiesel. Jadi ini gokil sih ini. Dan ini dipadukan dengan transmisi automatic 5 speed, dan dia punya Triptonic 5 speed buat teman-teman yang butuh akselerasi, yang nantinya bisa digunakan dipindahkan ke tuas Triptonicnya, tinggal naik turunkan, tinggal pilih ya kan. Nah, mesin ini adalah 4 silinder berpenggerak roda belakang, dan katanya di versi luarnya dia punya yang 4x4 manual. Tapi kalau ini enggak, ini dia berpenggerak roda belakang, dan ini gokil sih ini pengaturannya. Dan ya, buat fitur keselamatannya dia punya ABS. Ya, ABS, dia punya ABS di situ. EBD juga dia punya kayaknya, dan dia udah punya tadi 4 cakram di masing-masing ban, udah pakai piringan semua. Dan dia punya hill control, dia punya apa ya, stability control, dia punya cruise control. Gokil sih ini mobil dengan mesin seperti ini. Gokil. So, kita ngecek interiornya, yuk. Oke, door trimnya ini soft touch ya, ini soft touch. Panelnya keren nih, keren panelnya. Chrome, dan di sini ada ambient slide-nya kalau nggak salah. Iya, ini ada ambient slide-nya. Jadi kalau malam bisa nyala, warna merah ya, apa warna biru. Nah, ini dia. Di sebelah kanan kita bisa temukan ini untuk side mirror ya, spion, hill control ya, ini hill control, stability control, cruise control, steering wheelsnya seperti biasa udah pakai kulit, dan ini transmisi otomatis. Dia punya Triptonic guys, ini Triptonicnya. Jadi kalau teman-teman butuh akselerasi, tinggal pindahin tuasnya ke sini, teman-teman langsung bisa dapat akselerasi, naik ke depan, tarik untuk turun. Oke sih ini. AC udah digital ya, otomatis dengan desain yang bulat kayak begitu. Keren sih ini. Automatic climate control, dikelilingi dengan tombol-tombol untuk kecepatan kipasnya, arah anginnya, apalagi ya, defogger depan belakang. Keren sih ini. Nah, di sini ada soket untuk lighter. Oh, dia kasih untuk lighter loh guys. Untuk lighter. Dan salah satu yang pengen gue bahas di sini juga adalah laci-lacinya nih. Laci-lacinya satunya di sini. 1, keren. 2, nah loh, keren nggak tuh? Ada di dalam juga ada colokan lighternya. Dan 3, dia punya 3 laci loh. Gokil. Dan gokil yang satu lagi adalah ini. Ini adalah cup holder yang bisa kalau teman-teman nggak pakai tinggal dorong ke dalam. Nah, jadi sini juga ada. Gokil kan? Gokil. Dan steering wheelsnya seperti biasa di kiri sini dia ada pengaturan untuk head unit. Ini head unitnya sekitar 7 inch ya. Inchnya bisa terhubung ke sini, ke HP, telepon. Ini ada mode-modenya, volume, naik turunnya untuk memilih fitur. Dan di sebelah kanan sini dia punya ini apa ya? Oh, buat MID kayaknya. Kita bisa. Oh, ini remote-nya. Dia udah smart key otomatis, dan smart key ini kayak Elite ya. Elegan remote-nya. Oke. Tadi kita udah bahas keseluruhan dari mobil ini, dan sekarang kita udah ada perwakilan dari Astra Isuzu Manado. Diperkenalkan diri dulu. Iya, saya Reni di Astra Isuzu Manado itu sebagai sales counter. Benar adalah soal after sales. Nah, Isuzu sendiri after salesnya seperti apa?
kalau untuk mobil ini kayaknya unit pertama ya, jadi belum ada. Untuk e-series ini unit pertama Unit yang pertama. ada di Di Manado. Iya. Oke, nah berarti keseluruhan deh kalau begitu after. Kalau after sales di Isuzu ya untuk Astra kita tahu sendiri, kita nggak hanya menjual tapi kita maunya customer itu puas dan dengan pelayanan kita. Oke. Dan akan terjadi repeat order. Nah, untuk itu kita pasti jaga bukan hanya saat jualan aja Betul. diterima dengan baik kendaraannya, tapi after sales kita juga pelayanannya sampai kita menyediakan yang namanya bengkel Isuzu berjalan. Jadi bila mana ya terjadi sesuatu sama kendaraan dari Konsumen. Isuzu, itu bisa diservis langsung di tempat atau dilayani di tempat. Ya. Iya. Radius range-nya gimana? Dalam kota, luar kota atau? Bukan cuma dalam kota Manado aja, bahkan kita punya flying mekanik. Jadi itu sampai ke pulau-pulau, mau Talaut, mau ke Ternate bisa itu kita handle. Oke, baru tahu. Oh, itu salah satu pelayanan, berarti salah satu yang diunggulkan. Kalau ketersediaan spare part sendiri, kalau kita bicara dealer pasti oke, di maintain sedemikian rupa. Tapi kalau di daerah tertentu mungkin yang dealer Isuzunya belum ada, gimana kira-kira? Kalau ketersediaan spare part kita sampai ada jaminan yang namanya 2x24 jam nggak tersedia barangnya itu gratis. Tapi yang fast moving ya. Ya, pastinya ada klasifikasinya. Iya, seperti itu. Begitu. Jadi memang sedemikian rupa di daerah manapun berusaha dijangkau dengan fasilitasnya 2x24 jam tidak diterima customer. Itu digaransi gratis. Berarti oke. Nah, berarti dari sisi after sales seperti itu ya. Jadi berarti kita bahas MU-X I-Series ini. Iya. Masuk Manado bulan kira-kira November 2019. November 2019. Iya. Dan ini unit pertama. Iya. Nah, target market dari MU-X I-Series ini seperti apa sebenarnya? Untuk targetnya yang pasti ini kelas SUV ya. Dan meskipun dia di kelas SUV dengan kompetitor harganya sangat jauh berbeda. Ya, betul. Ya, harganya dulu. Harga Manado? Harga Manado itu di 400-an. 400-an. Kompetitor udah di 500-an, kita masih di 400-an. Dengan fitur-fitur yang kita udah jelasin tadi. Selengkap yang tadi. Jadi, wow, 400-an build up loh. Ini Build mobil up, iya. mobil build up. Turbo diesel. Nah, Iya. ya lanjut target market yang tadi. Iya, target marketnya SUV dengan Pasar-pasar SUV. Berarti Iya. konsumen. Adakah daerah-daerah tertentu mungkin di Sulawesi Utara? Daerah tertentu menyebar sih rata. Menyebar, Iya. Dengan ya karena mobil ini SUV ground clearance 220 Dan, ya kan. Oke. Kebanyakan sih customer selama ini lebih ke profesional ya. Ke profesional ya. seperti dokter, pengacara. Karena mereka lebih membutuhkan kenyamanan. Ya, betul. Memang mungkin karena ini mobil baru satu unit, kita ada unit test di sini ya. Jadi tapi dengan ground clearance velgnya ring 18, wah ini kayaknya Medan off-road juga dimakan. Medan off-road, mau dalam kota, apalagi bisa pakai apa ya? Di solar paling bawah ya. Iya. Nggak usah takut untuk solar tambang pun dimakan. Nah, itu. Jadi Nggak usah takut. dengan efisiensi seperti itu, harga seperti itu, dapat fitur yang kita udah jelasin tadi, wow, itu sangat-sangat value for money lah ya. So guys, jadi selanjutnya pengen gue bahas juga soal kayaknya jarang banget ya kita ngelihat ada suatu pameran kayak MU-X atau seri-seri double cabin yang lain, atau gimana tuh jadwal atau seperti apa? Kalau Isuzu kan kita tahu sendiri produknya bukan cuman passenger. Kita punya produk komersil seperti truk sama pickup, ya kan? Malah lebih banyak orang tahu ke situ Iya, ya. betul. Nah, jadi kita kayak terjadwal gitu untuk tahun ini pameran MU-X di bulan ini gitu, di bulan apa seperti itu. Nah, kebetulan di tahun lalu sih 2019 ada kita bikin pameran untuk MU-X sendiri. Begitu sampai unit. Ada. Terus untuk tahun ini memang belum dikarenakan dari November sampai bulan Februari kemarin itu yang jadwalnya pamerannya buat kendaraan komersil. Kan ini MU-X-nya kan munculnya ini di Manado pas di November. Gitu. Jadi begitu guys. Jadi memang sebenarnya kalau mau dapetin info lebih bisa langsung ke dealer. Bisa. Atau hubungi, nanti kita taruh nomor, mungkin
salesnya yang bisa dihubungi untuk dapat informasi. Mungkin kalau nunggu pameran lama ya langsung aja ya kan. Nah selanjutnya nih, kalau ini unit pertama MUX E-Series pertama yang ada di Manado, yang ready stock sekarang di Manado sekitar 1 unit ini baru aja. ini? Iya, baru ini? baru ini aja. Memang produksi terbaru. Dan nah kalau memang ini udah diambil, proses indennya itu gimana? Kalau kita sih ready stock di head office ya. Oh, head Jadi office. nggak perlu menunggu lama yang namanya baru mau dirakit lagi, enggak. Soalnya ini kan mobil build up sendiri kan. Untuk ketersediaan unitnya ada di head office dan paling lama itu menunggu sekitaran 2 minggu perjalanan 2 minggu. ke sini. Iya. 2 minggu udah sampai di sini, nggak lama lah. Iya. Untuk mobil sekelas ini dengan fitur-fitur yang kita dijelasin tadi, wah 2 minggu oke lah. Nah kira-kira dari dealer sendiri ada nggak promo-promo mungkin yang menarik untuk MUX E-Series ini? Pasti ada. Untuk sekarang ini kita punya diskon sampai 20 juta. Diskon, cashback atau Iya, jadi- cashback sama diskon sama Oh, aja. 20 juta. 20 juta. Oke. Untuk semua, ada Untuk tipe E-Series. Oh iya, maksudnya E-Series untuk berapa orang mungkin atau selama promo masih Selama ada? promo berlangsung. Oh, oke. Ya, so teman-teman yang di Manado mungkin yang mau cari-cari info, ini lagi ada promo. Jadi bisa langsung ke dealer atau nomor nanti kita taruh ya, sama sosial media. Oke. So, terima kasih sekali udah Sama-sama. mau bantu kita dan Explore, sudah review mobil ini, udah dapat keterangan lebih soal dealer, after sales dan lain-lain. Semoga banyak yang bungkus ya. Amin. Ini series dan so guys, jadi itu dia sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. See ya.